A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat kembali bersama dalam halaqah yang insya Allah penuh berkah, Titanic Tahsin Tadabbur Al-Quran untuk meraih kenikmatan qalbu bersama pimpinan wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama dan juga PC Muslimat Nahdlatul Ulama ke Sulawesi Selatan. Salawat serta salam semoga biasa terlimpahkan kepada kecintaan, kerinduan, kekasih kita semua, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan insan-insan yang senantiasa istiqomah di jalan iman. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali melanjutkan program tahsin untuk Quran Surah Al-Kahfi. Ya, tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-14 ya hari ini. Jadi insya Allah ke-14 ini semoga menjadi penyemangat untuk melanjutkan di sisa-sisa Ramadan berikutnya ya. Setengahnya lagi kita akan melalui dan tentunya harus disuntikan semangat yang lebih berlipat ganda. Baik, tadi sudah kita awali pikir pagi ya, sudah baca kitab juga. Sekarang kita langsung saja untuk menyimak bacaan-bacaan sahabat fillah rahimakumullah yang tentunya akan ditahsin oleh Andre Guru Al-Hafidh Kiai Syam Amir Yunus. Bunda-bunda solehah, hari ini kita akan menyimak tahsin dan tadabbur Quran Surah Al-Kahfi mulai ayat ke-62. Silakan yang baru bergabung dibuka Surah Al-Kahfi ayat 62 ya. Dan untuk yang pertama kali kami berikan kesempatan kepada yang baru saja bergabung yaitu Bunda Hajah Pujianti. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Baru sempat bergabung ini Bunda. Alhamdulillah. Bunda dari PW atau PC? PC Muslimat Bulukumba Bunda. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik. Tidak apa-apa Bunda. Yang penting nanti sampai selesai Ramadan bergabung terus ya. Insya Allah. Ya, maaf Bunda. Iya. Baik Bunda silahkan dibaca surah Al-Kahfi ayat 62. Baru buka ini Bunda. Iya, silakan disiapkan dan setelah ini bersiap-siap yang baru juga join Bunda Ernasya ya untuk membaca ayat ke-63. Sesudah itu ayat ke-64 ada Bunda Tuti ya. Bersiap-siap juga. Dan ayat 65 Bunda Ifah ya, yang masih sedikit bacaannya Bunda Ifah. Alhamdulillah. Baik. Sudah siap Bunda? Iya. Yanti? Ayat berapa Bun? Ayat 62. Ayat 62 falamma. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا
Ya, silahkan Gurunda dikoreksi. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan panjang pendeknya, tebal tipisnya pada kalimat-kalimat yang kita baca. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا. Ulangi. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا. Ya, ukuran panjangnya masih mau dikurangi sedikit. Waktu biayanya. فلما جاوزا قال فلما جاوزا قال لفتاه آتنا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غضاءنا. Tina roda roda dalnya dibuka, ro tebal, dal tipis. Tina roda, bukan roda tapi roda. Tina roda ana. آتنا غداءنا. Ini ditebalkan lagi. Roda ana. غداءنا. Ya. Lanjutkan. Teruskan. Laqad laqina. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. Harakat panjang-panjang. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. Lagi. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. Ya, ya. Ini maknya ya. Kasih Ustaz. Masya Allah, Barakallah Bunda Hajah Pujianti dari PC Bulukumba ya. Jadi Tanya Bun. kalau tadi kami perhatikan saat Gurunda membimbing Bunda membaca yang dua harokat itu sedikit diayun, karena Bunda membaca kalau tidak diayun terpengaruh dengan keindahan lagunya ya Gurunda ya. Masya Allah, pada saat diayun langsung jadi pas semuanya dua harokat. Pelajaran berharga. Jadi selama ini kami senantiasa memperhatikan caranya Gurunda mengoreksi itu seperti apa. Alhamdulillah dapat pelajaran berharga. Jadi seakan-akan ini TOT. TOT untuk kami guru-guru mengaji. Bagaimana cara Gurunda memperbaiki atau mentahsin bacaan umat. Ya. Selanjutnya kami undang dengan hormat Bunda Hajah Erna. Silakan untuk ayat ke-63-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dinanti-nantikan ini. Sampai Bunda ayat Ayat ke-63. 63. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال أرأيت إذ وينا إلى الصخرة فإني منحوت
أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. Ya, Ya, tadi ada hurufnya yang ketinggalan, huruf hamzah ya. ya, Il awaina. Perhatikan. oh iya, iya, Qala ara'aita il awaina oh ila iya, sakhrati. Kita ulangi. ya. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت Ya, teruskan. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره Illa syai. Ya, وشيء jangan bukan syai, bukan jangan cenderung ke e. Illa syai. Jadi ya-nya di tengah lidah, syai ya, شيء to-nya ditebalkan, to, illa syaitan. أي. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره Ya, terus. واتخذ سبيله في البحر عجبا. Ya, fil bahri ajaba. واتخذ سبيله في البحر عجبا. Bisa diulangi lagi sekali. Qala و- ara'aita. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. Ya, ya. شكرا Masya أستاذ. Allah. Barakallahu fiik. Ukhti Erna Syah. Ya. Beliau sangat penting untuk mengikuti halakoh ini karena sebagai penyuluh agama Islam yang langsung terjun kepada umat ya. Alhamdulillah Iya. setelah ditasin tambah bagus bacaannya ya. Tapi mohon maaf Gurunda, huruf jimnya sudah tepat belum ya? Tadi ajaba. Ya, huruf jim ya masih ada desis-desis ya. Jadi memang perlu ya. Kita biasanya yang agak ini dulu ada kesalahan-kesalahan yang lebih diutamakan yang mulai dari yang jali, kemudian yang panjang pendek, ya nanti sifat-sifat huruf juga mengikut, ya insya Allah. Oh iya baik. Ya, jadi tugas seorang guru yang pertama kali pada saat mengajarkan kepada muridnya didahulukan adalah panjang pendeknya ya Gurunda ya. Ya, kesalahan-kesalahan yang berat jali yang perlu jadi perhatian karena ini bisa membuat makna Al-Quran menjadi rusak ataupun menjadi tidak sempurna, ya. Ataupun kalaupun tidak ada selain itu bisa mengurangi dari mungkin ada kesalahan dari kaidah bahasa Arab, bisa biasa seperti itu. Masya Allah.
Alhamdulillah, berarti yang kami butuhkan selanjutnya adalah apa itu kesalahan-kesalahan jali yang akan kami fokuskan nanti saat mengajar ya Gurunda ya, insya Allah. Jadi kesalahan jali bisa mencakup banyak, umpamanya tadi ada huruf yang tidak terbaca, bisa juga ada penambahan huruf, ya, biasanya seperti itu karena kita biasanya membiasakan bacaan-bacaan yang biasa kita baca itu biasanya muncul, padahal kadang tidak ada pada huruf-huruf tertentu, tidak ada pada kalimat-kalimat tertentu. Jadi bisa mengurangi huruf, bisa juga menambah huruf, atau bisa juga harokatnya yang ketukar, ya bisa. Kan biasa kalau kita membaca ada penulisan baris yang umpamanya kasrah dengan fathah itu agak berdekatan. Kalau dilihat itu sejajar, ya hampir sejajar. Makanya biasanya kalau tidak hati-hati bisa tertukar, ya bisa tertukar. Kemudian panjang pendek ini juga pada waktu-waktu tertentu ada kesalahan jali, ya ada kesalahan jali. Kesalahannya itu bisa bisa berdampak ke kesalahan makna. Umpamanya fi jannatin na'im, ya, umpamanya ya, jannatin na'im itu kan surga. Kalau panjang jannat, surga. Tapi kalau dibaca pendek fi jannatin na'im, umpamanya itu satu surga saja, mufrad, ya jadi dia tunggal. Kalau jannatin na'im tunggal, tapi kalau jannatin na'im surga. Jadi salah panjang mat bisa juga berakibat kesalahan makna, seperti contoh-contoh yang kita tampilkan tadi. Masya Allah, Alhamdulillah bertambah lagi wawasan ya. Jadi kita tahu apa itu kesalahan jali. Baik, Gurunda, kita akan lanjutkan membaca berikutnya, yaitu Bunda Tuti yang akan membaca surah Al-Kahfi ayat 64. Silahkan Bunda Tuti. Terima kasih Umi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihim qasasa. Salah. Saya ulang. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihim qasasa. Ya, memang di surah di beberapa surah, termasuk di surah Al-Kahfi, di sini tantangannya di masalah apa namanya, panjang pendek, ya. Iya Pak. Termasuk Qala dzalika ma kunna nabghi fartad, nabghinya tidak panjang, nabghi fartadda ala qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihim qasasa. فارتد على
wartabda ala asari qasasa. Kita ulangi lagi. Qala dzalika. Qala dzalika ma kunna nabghi fartada. Ma kunna nabghi fartadda. Qala dzalika ma kunna nabghi fartada ala asadihima qasasa. Ya, panjangnya masih mau diulang. Qala Ya. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala Fartadda, di dalnya kedua harokat. Fartadda ala fartadda ala asarihima qasasa. fartadda ala. Fartadda ala asarihima qasasa. Ya, dikit lagi. Fartadda ala fartadda ala. Fartadda ala. Jangan terlalu lama di dal. Da fartadda ala fartadda ala asariya. Banyak sekali panjangnya. ya. Fartadda Masih ala asarihima qasasa. آثارهما قصصا آثارهما قصصا. Curi nafas dulu pakai. Fartadda ala asarihima qasasa. Ya. Di dalam hal panjang pendek ini lebih ke apa namanya, penguasaan ayat-ayat yang kita baca. Artinya kalau memang diulang-ulang supaya kalimat-kalimat itu tidak asing, sehingga nanti lebih mudah untuk diukur. Nah, biasanya kalau kalimat-kalimat itu masih jarang kita dengar atau dibaca, itu biasa membutuhkan waktu untuk berpikir apa selanjutnya, sehingga panjang, bisa jadi panjang ya. Saya ulang pakai. Ya, bisa. Nanti diulang tambah salah lagi. Astagfirullah. Kalau diulang tambah banyak pahalanya. Oh iya, Masya Allah. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala asarihima qasasa. Ya, sedikit lagi di fartadda dengan asa. Jadi setelah da langsung pindah. Fartadda. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala asarihima. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala asarihima qasasa. Ya. Masya Allah. Mungkin bisa dicoba Bunda Tuti lebih pelan lagi bacanya satu huruf. Jadi tidak terburu-buru. Jadi seperti mau dikejar. Nyanyi dulu Bunda. Ya. Barakallah fiq ya Bunda Tuti. Silahkan dicoba lagi. Bisa nanti
terakhir sebelum tadabur, coba kita cek lagi ya. Mbak Tuti latihan dulu sendiri yang ayat ini, tapi tempo bacaannya lebih pelan. Ya. Jadi satu-satu aja. Oh, lazalika ma kunna. Nah, coba seperti itu ya. Namanya ikhtiar. Oke, barakallah fi. Ini ada pertanyaan Gurunda. Bagaimana kalau kita tidak kuat nafas, kemudian di sini kan ada al-waslu aula ya, di kata nabli. Nah, Ya. untuk mewakafkannya yang baik seperti apa Gurunda? Di setiap mushaf kadang tanda wakafnya juga beda ya. Ada yang short lam ya, Iya. ada juga yang selain itu, ada yang jim ya, ada yang jim juga. Artinya boleh saja kita berhenti. Jadi kalau berhenti yang perlu diperhatikan nabal. Jadi ada huruf ba dan ghain yang ya, ghain yang tadinya berharokat karena kita wakaf. Ya. Qala dzalika ma kunna nabal. Ya. Nabel. Ya. Ini tadi pakai yang saya mau tanyakan. Gimana? Sebenarnya saya mau berhenti di sini, tapi saya tidak tahu berhenti. Ngambek. Oh, disebut goknya Ustaz yang Ya, disebut juga. Jadi semua huruf-huruf yang ada semuanya kita harus baca. Nanti tergantung dia posisinya di huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya itu seperti huruf qalqalah, maka penyebutannya agak jelas karena dia tidak terhalang oleh huruf sebelumnya. Ya, nabal. Tapi kalau huruf sebelumnya huruf yang bukan huruf yang memantul, ya biasanya sedikit agak tertutupi, ya tapi tetap dibaca. Umpamanya fasabbih surah An-Nasr, ya, An-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi kalau pakai kalau minhu mau berhenti minhu. min. Jadi nunnya baru ha. Jadi kita harus merasakan penyebutan huruf ha, walaupun yang menyimak itu yang orang-orang yang terdekat saja yang bisa jelas mendengarkan. Ya. Min. Ya. Tapi kalau kita pakai mikrofon pasti kedengaran juga. Min. Ya. Yang tidak boleh nunnya di qalqalah, minah. Ya. Jangan sampai ingin jelas, nunnya ingin diqalqalahkan juga, minah. Jadi min. Ya. Min. Ya. Oh, jadi qalqalah ya. Izin Pak Kiai menyambung pertanyaan dari wakaf ini. Kalau umpamanya dia berakhir di kata huwa, mata huwa atau in huwa. Jadi matahu. Ya, jadi dimatikan saja karena setelah mati dia hukumnya seperti ya. Jadi hukum at-tabi'i. Ya. Seperti di Matahu. ya, matahu di surah Al-Isra ya. Iya. Matahu qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma sayquluna man yu'iduna qul alladhi fatara fasayunghiduna ilayka ru'usahum wa yaquluna Matahu. Di surah Al-Baqarah juga ada beberapa yang huruf ya kasrah
mahi, ya, qalu da'u lana, ya, kisah Musa dengan Al-Baqarah, ya, itu mahi, dua kali mahi, jadi mahi, panjangkan saja, jangan mahi, ya, jadi tetap dua harokat. Fanasi, di surat Taha juga ada, jadi jangan langsung ditahan fanasi, tapi fanasi, karena tulisannya fanasiya, kita wakaf fanasi, Oh, masih panjang. ya panjang karena ya beda kalau tasdid fanasi umpamanya, ya, tapi kalau tasdid itu contohnya as-samiri, itu ya, di surat Taha. Jadi memang kita perlu melewati banyak ayat-ayat untuk melengkapi contoh-contoh dari bacaan-bacaan yang kita sementara praktekkan. Alhamdulillah. Ya, jadi dapat lagi ilmu tambahan untuk berhenti huruf akhir. Ya, Alhamdulillah. ini yang banyak memang kadang kita bingung mau baca bagaimana ini kalau kita wakaf. Ya, Mastata'tu, Ya, mastata'tu. jadi semua huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran itu memang perlu kita tahu cara wakafnya. Makanya ada itu ya yang pernah kita jelaskan, ada namanya wakaf ikhtibari, ya, wakaf ikhtibari. Jadi wakaf ikhtibari ketika seorang pembaca Al-Quran, seorang murid disuruh berhenti oleh seorang penguji, coba setelah dibaca dia suruh berhenti, coba bagaimana cara bacanya kalau kamu berhenti di tempat ini. Umpamanya dari sini tadi ayat yang dibaca Ibu Tuti tadi, qala, bisa jadi berapa pertanyaan di situ? Ya, bisa lebih dari 5 ya. Umpamanya. Bagaimana cara berhentinya kalau di qala? Kita harus tahu, jangan ragu-ragu. Qol. Ya, berapa caranya? Boleh 3 cara. Umpamanya qol itu harokat, boleh qol, boleh lagi qol. Nah, itu. Jadi ilmu tajwidnya di situ. Jadi di mana saja karena kita bisa dan harus tahu ya. Walaupun dalam prakteknya kita mencari kalimat-kalimat yang tepat, ya, tapi dari segi cara baca itu semua huruf-huruf itu perlu kita tahu cara wakafnya. Pokoknya dzalika ya dzalik, qala dzalik. Kalau ma kunna ya sudah jelas panjang ma atau kunna. Nabag sudah wartadda ala asarima qasas. Ya, jadi ini banyak yang panjang-panjang. Ya, intinya semua huruf yang berharokat jika dibaca ketika wakaf maka disukunkan, ya, hurufnya dimatikan. Masya Allah. Saya jadi semakin semangat ini Gurunda untuk membagikan metode tasbih. Karena sistemnya seperti itu cara baca yang kita fokuskan. Jadi kata per kata, kemudian satu kata, dua kata, kemudian berhenti huruf akhirnya, memulai dari huruf-huruf bagaimana cara berhenti dengan benar dan memulai dengan benar. Alhamdulillah. Teman-teman semangat ya untuk belajar metode tasbih karena sesuai sekali dengan arahan Gurunda ini, praktek-prakteknya. Jadi tadi satu kata bisa diurai menjadi 5 ya, Gurunda sampai 5 ketentuan cara baca. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik. Jadi kalau seperti lafaz qala, ya biasanya kan kalau kita membaca dalam tajwid ada namanya mad arid lis sukun ya. Yeah. Ya, mad arid lis sukun kan umumnya
yang kita tahu itu, yang kita ingat di akhir ayat. Di akhir ayat. Padahal arid disukun itu di awal ayat juga bisa. Kalau kita waqaf, bisa terjadi arid disukun. Seperti qala tadi. Qal. Seandainya kita sambung, umpamanya واتخذ سبيله في البحر عجبا قال, bisa umpamanya عجبا قال, baru qal, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat, jadi itu bisa 2, 4, 6 kalau waqaf ya. Masya Allah, Alhamdulillah, terasa menyambung-nyambung sekali dengan yang sedang kami lakukan. Baik, selanjutnya kami undang dengan hormat Bunda Iva untuk membaca ayat ke-65. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa alamnahu min ladunna ilma. Fawajada, ada 2 harokat. Fawajada abdan Fawajada abdan min ibadina. Fawajada abdan min Lagi ibadina. fawajada Fawajada abdan fawajada, tambah lagi Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa alamnahu atainahu rahmatan min indina atainahu rahmatan min indina wa alamnahu min wa'allam, ada tasdid, wa'allamnahu min nahu wa'allamnahu min ladunna ilma. Kalau lamnya tasdid dimatikan dulu baru berharokat. Wa'al baru lam. Wa'allam Wa'allamnahu min ladunna ilma. Ya, ilma. Ya. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan. Panjang bisa 5 panjangnya. Min ibadina. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan. Atainahu. Kalau waqaf rahmah ya. Atainahu rahmatan min rahmatan min indina. Rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma. Min ladunna ilma. Sedikit lagi. Min ladunna ilma.
Min من ladun. لدنا علما. Ya. Min ladun. Kasih Pak. Masya Allah. Barakallahu fiik. Kasih Mi. Tambah semangat ya bundaku. Insyaallah, insyaallah. Insya Allah. Semoga nanti 11 bulan kemudian ini prosesnya dilanjutkan terus. Tidak hanya di Ramadan saja. Kasih Mi. Baik, selanjutnya untuk ayat ke-66 ya. Kami undang dengan hormat ada pendatang baru kembali, yaitu Bunda Hasniati. Ya, silakan Bunda Hasniati. Ya, Bunda ayat ke-66 ya. Silakan Bunda Hasniati. Oh, rupanya sedang berkemas mau ke kantor. Hari ini hari Sabtu ya. Gak apa-apa, kita undang Ibu Suha. Bunda Suha, disilahkan Bunda. Iya, Bunda ya. Oke. Silahkan ayat 66. Ayat berapa Bunda tadi? Ayat 66. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Mimma itu. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ya, kita ulangi. Bisa wakaf di Iya. bisa wakaf di hal attabi'uk. Hal attabi'uk. Boleh, baru diulangi hal attabi'uka. Kalau Qala lahu sahal attabi'uk hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Kalau di huruf shin ada sifat ya, satu sifat namanya tafashi. Itu hanya huruf shin saja. Ketika menyebut huruf maka dia menyebar ya. rusyda ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Ya. Terima kasih Ustaz. Itu lagi tadi. Sudah. Iya. Ya, barakallahu fiik Bunda Suha sambil mengajar ya, sambil belajar, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih sudah bergabung ya Bunda sayangku. Iya, makasih Bunda juga. Baik, selanjutnya kita undang untuk
Ayat ke-67, Bunda Yustiani, Bunda Yus. Sedang berkemas juga mungkin ya. Iya. Kalau begitu, Bunda Prof. Majdah, silahkan Bun. Ayat 67. 67 ya? Yes. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabara. Bukan. Jadi 67 itu ya? Iya. Cuma memang pendek Bunda. Iya. Coba sekali lagi Bunda. Ya. Ya, huruf ta-nya ditebalkan sedikit. Tastati, tastati, Tastati'a. Tastati'a. tastati, tebalkan lagi sedikit. Tastati, Tastati'a. ya. Tastati'a. Qala innaka lan tastati'a. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabara. Lan tastati'a ma'iya sabra. Tastati'a. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabara. Ya. Lanjut lagi Umi. Barakallah. Ya, kita tambah satu lagi. Bunda Andi Herawati, silahkan Bunda. Ayat ke-68, satu ayat lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. تحيط به خبرا تحيط به خبرا Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. ya. Jadi kembali ke masalah wakaf. Kalau ayatnya seperti ini, insya Allah tidak ada yang bernafas ya. Ya, karena pendek. Tapi kalau mau wakaf bisa saja. Jadi, wakaif boleh. Cara bacanya ya, cara bacanya. Tasbir. Wakaifa tasbir ala ma lam tuhit bihi. Bih bisa bih. Kalau sudah mati tuhit ya sudah. Kalau berhenti di situ tuhit, cara bacanya dia tetap sukun. Yang jelas jangan sampai kita itu wakaf di tengah kata. Ya, di tengah kata. Jadi karena kalau kata kan orang pisah nanti tidak rusak artinya nanti. Pokoknya nama kita ada satu kata terus dipisah dua huruf ya nggak bisa. Begitu juga ayat Al-Quran. Umpamanya pada contoh ayat berikutnya kita ada orang baca berhenti di so, itu tidak boleh. Insya Allah so, umpamanya tidak boleh karena dia sabiran harus utuh satu kata. Banyak juga anak-anak kita para santri ya, yang santri TPA mungkin kalau dia wakaf dan mengulang biasanya dia baca satu huruf dari kata sebelumnya.
Nah, ini juga perlu jadi perhatian dari guru-guru Al-Quran untuk kesempurnaan kalimat-kalimat Al-Quran. Umpamanya minas sama ima'a, minas sama ima'a. Kadang diulangi dari ima'a, ima'a. Nah, itu tidak bagus karena sama satu kata langit, as-sama'i, langit. Nah, kalau diambil ima'a, nah, nanti ya rusak artinya. Biasanya kalau mengulang, ya baik yang membaca maupun yang menghafal itu ada kesalahan-kesalahan. Bisa jadi kesalahan, ada istilah dalam hafalan salah abadi, ya. Jadi salah abadi itu ada orang yang ketika menghafal mungkin semangat akhirnya salah hafal sehingga sulit untuk dibetulkan lagi. Karena itu ya kesalahannya dari awal menghafal, awal merekam ya, suaranya dia artinya dihafalkan. Umpamanya kita hafal bacaan-bacaan sholat, ya kita baca sekarang, kita kan hafal banyak dari ketika kita SD, umpamanya. Ya, sehingga ada yang salah baris, ada yang salah huruf, nah, itu namanya salah abadi. Masya Allah. Barakallahu fiik Bunda Hera. Terima kasih banyak ya. Jadi kalau salah abadi ini maksudnya kesalahan jali ya, bukan kesalahan khafi. Ya, pasti jali karena ya lebih banyak jalinya karena itu tadi kadang-kadang dari harokatnya, kadang yang tidak panjang dipanjangkan, yang pendek dipanjangkan, yang panjang tidak dipanjangkan. Bisa seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat silah rahimakumullah. Sepanjang tadi kita belajar ya, kita sudah bisa mengambil kesimpulannya atau benang merahnya. Ternyata saat kita membaca Al-Quran, kita juga harus tahu kata per kata di dalam Al-Quran. Jadi artinya kita harus tahu bahasa Arab ya. Ini juga tantangan untuk para guru Al-Quran agar bisa belajar kata per kata dari ayat-ayat yang kita baca. Masya Allah. Baik Gurunda, terima kasih banyak untuk ilmu tajwidnya. Berikutnya mohon berkenan untuk menyampaikan tadabbur dari Quran Surah Al-Kahfi ayat 62 sampai 68. Dan ini masih tentang kisah Nabi Musa yang mencari ilmu dan ingin berjumpa dengan Nabi Khidir ya. Yang kemarin kita dapat kesan di akhir sesi tadabbur yaitu bahwa kita tidak boleh bersikap merasa paling hebat sendiri karena ternyata ada yang lebih hebat dari kita. Bagaimana yang ada di dalam kisah Nabi Musa ini. Silahkan Andre Guruta Al-Hafidh Kiai Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tadabbur dengan berupaya mengetahui terjemah dan beberapa penafsiran ya, yang singkat. Ya. Pada ayat ini masih berjelaskan tentang perjalanan Nabi Musa alaihissalam yang beliau luar biasa, seorang yang sangat dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk 5 di antara rasul pilihan di akhir surah Al-Ahqaf ya, pada juz 26. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah ya, engkau seperti wahai Muhammad sebagaimana sabarnya ulul azmi ya, ulul azmi minar rusul, ulul azmi ya. Jadi Musa, Ibrahim, Nuh dan Nabi Isa
itu adalah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk ulul azmi minar rusul. Kedua, Nabi Musa alaihissalam adalah kalimullah, orang yang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mendapatkan diturunkan kepadanya kitab Taurat, ya, yang sebelumnya juga ada kita kenal dengan suhuf, ya, suhuf, lembaran-lembaran. Jadi para nabi-nabi itu biasanya membawa risalah Allah dengan suhuf, ya, lembaran-lembaran suhuf Ibrahim wa Musa, ya, seperti itu. Dan Nabi Musa mendapatkan dua selain suhuf juga At-Taurah, ya, At-Taurah yaitu kitab Taurat. Ya, kitab Taurat ini diberikan kepada Nabi Musa setelah tenggelamnya Fir'aun, ya, setelah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terdapat pada surah Al-Qasas. Wa laqad atayna Musa al-kitaba min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula. Jadi Nabi Musa adalah rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala yang walaupun beliau adalah seorang rasul yang dipilih, namun kebulatan tekadnya untuk menuntut ilmu ini luar biasa, ya. Sehingga setelah Allah menunjukkan bahwa di sana ada seorang yang alim, seorang yang Allah berikan ilmu, Nabi Musa sangat bersemangat, ya, dengan kebulatan tekadnya ingin menjumpai orang tersebut bagaimanapun jauhnya dan kondisinya. Nabi Musa harus ketemu dengan seseorang yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diketahui di dunia ini ada dua orang yang tidak pernah kenyang, ya. Ada dua orang yang tidak pernah kenyang, yaitu talibul ilmi, orang yang mencari ilmu, dan talibul mal, orang yang mencari harta. Jadi ada dua kata Nabi yang tidak pernah kenyang, talibul ilmi dan talibul mal, orang yang mencari harta dan pencari ilmu. Ini tidak pernah kenyang, dan itulah dibuktikan oleh Nabi Musa. Dimanapun hamba itu berada, yang dicarinya dia akan harus sampai. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa di situ ada tempat dari hamba tersebut adalah Majma'al Bahrain, bertemunya dua laut, ya. Yang satu dalam satu penafsiran laut atau air tawar, yaitu Sungai Nil. Yang satu bertemu dengan laut, ya, laut air asin di Laut Tengah, ya, di Laut Tengah di daerah Mesir, ya, namanya Dimyat. Dalam satu penafsiran dikatakan bahwa tempat itu berada di Mesir, yaitu di ujung dari Sungai Nil, pertemuan Sungai Nil dengan Laut Tengah, yaitu di suatu tempat namanya Dimyat. Ya, dengan penuh semangat Nabi Musa bersama pelayannya, ya, yang dalam tafsir dikatakan bernama Yusha. Ya, Yusha merupakan salah satu pemuka dari Bani Israel yang menemani Nabi Musa alaihissalam di dalam perjalanannya menuju untuk mencari seorang hamba Allah yang alim, yang Allah ajarkan kepadanya ilmu yang mana tidak diajarkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga orang yang alim, yang memberikan wahyu kepadanya, mengajarkan ilmu yang tidak diajarkan kepada orang lain. Dengan semangatnya Nabi Musa berjalan kaki, ya, melewati padang pasir, dan sampailah dia di satu tempat dan beristirahat.
Namun setelah itu dia melanjutkan perjalanan dan merasa letih dan lapar sehingga meminta Yusha, meminta Yusha untuk mengeluarkan bekal mereka. Namun Al-Fatah Yusha mengatakan, wahai Musa, saya lupa memberitahumu bahwa tadi waktu kita mampir di satu tempat di daerah Batu di tepi pantai ada suatu kejadian yang sangat ajib, yaitu ikan yang kita bawa sebagai bekal yang tadinya sudah mati itu tiba-tiba hidup dan menggelepar begitu dan terus menuju ke air, dan kemudian mendengar hal tersebut, maka Nabi Musa mengatakan bahwa itulah tanda bahwa tempat yang kita cari, orang yang kita cari itu sudah di situ. Akhirnya beliau kembali ke tempat itu dengan mengikuti bekas-bekas, ya. Jadi di situ dikatakan asarihima. Jadi ada bekas-bekas. Ada yang mengatakan bahwa tadi bahwa Nabi Musa itu melewati padang pasir sehingga waktu dia ingin kembali ke tempat semula, tempat istirahatnya, dia mengikuti bekas kakinya yang tadinya dilewati. Akhirnya kembali ke situ dan ketemulah seorang hamba yang yang dikenal dengan Khidir, ya. Dikatakan Khidir adalah seorang yang waktu itu berselimut putih yang berada di rumputan tumbuh-tumbuhan yang hijau, namanya Khidir. Malkan, ya, namanya Balya bil Malkan, nama dari Nabi Khidir yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Jadi suatu pelajaran untuk kita bahwa Nabi Musa begitu luar biasa memperlakukan pembantunya dengan mengatakan, ya, mana bekal kita, ya, bukan mengatakan mana bekal saya yang engkau bawa, tapi bekal kita. Artinya makanan itu adalah milik kita bersama. Dan yang kedua, begitu halusnya Nabi Musa mengungkapkan perasaannya, karena Nabi Musa bukan hanya beliau yang merasa letih dan lapar, tapi di dalam ayat itu dikatakan laqad laqina min safarina hadza nasaba, bahwa kita berdua, ya, itu sama-sama letih dan kita berdua sama-sama lapar sehingga kita butuh untuk makan. Kemudian fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Kemudian ditemukanlah Nabi Musa bertemu dengan seorang hamba dalam ayat ini yang bernama Khidir, yang Allah berikan wahyu, rahmah, ya, yang berikan wahyu, ya, rahmatinya kenabian, ya, wahyu kenabian kepada Khidir. Wa 'allamnahu min ladunna 'ilma, dan Allah mengajarkannya ilmu kepada Khidir, yaitu yang kita kenal dengan ilmu laduni. Jadi di dalam proses belajar itu ada oleh Imam Al-Ghazali itu terbagi dua, ya, di dalam proses mempelajari ilmu, mendapatkan ilmu, ada yang namanya at-ta'limul insani, yaitu belajar melalui manusia, baik itu melalui guru ataupun yang pertama melalui guru, dan yang kedua kita belajar melalui dengan menggunakan akal pikiran kita kembangkan, ya, terkait dengan pelajaran itu. Yang kedua adalah at-ta'limur rabbani, yaitu
itu belajar langsung kepada Allah, ya. Jadi ilmunya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga terbagi dua. Yang pertama ilmu anbiya, ilmunya para nabi, juga langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan al-ummi, ya, nabi yang buta huruf. Ya, kemudian Allah ajar nabi, ya, dengan ilmu, dengan wahyu. Yang kedua ilmu laduni, ya, ilmu yang diberikan kepada hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai hati yang lembut, yang putih, yang kosong, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepadanya, memberikan ilmu. Ya, jadi ada ilmu yang diberikan, diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang tertentu, kepada para kekasihnya, kepada para walinya, ya, yang tidak melalui at-ta'limul insan, ya, pembelajaran seperti kita belajar, ya, di kelas atau di sama guru. Dari sini Nabi Musa selaku orang yang ingin belajar itu memperlihatkan adab yang luar biasa dengan bertanya kepada Khidir, apakah dia sudi diikuti, apakah dia bisa menerima Musa sebagai muridnya. Diajarkan juga kepadanya apa yang Allah telah ajarkan kepada Nabi Khidir. Namun Nabi Khidir pada waktu itu, karena ilmu yang Allah ajarkan kepada Khidir bukan ilmu yang biasa yang diajarkan kepada Nabi Musa, maka Khidir sudah mengetahui bahwa pasti Nabi Musa tidak akan mampu, ya, bersabar untuk mengikutinya. Dan disitulah kemudian terjadi dialog antara Nabi Musa dan Khidir, yang akhirnya, ya, Nabi Musa dipersilahkan untuk mengikuti belajar kepada Nabi Khidir, yang dengan syarat tadi, ada satu syarat, yaitu agar Nabi Musa ketika melihat Khidir melakukan sesuatu agar bersabar dan tidak bertanya, ya. Dan apa yang terjadi dari semua yang nantinya akan kita baca, Nabi Musa ternyata tidak mampu untuk bersabar bersama dengan Nabi Khidir. Wallahu a'lam. Masya Allah. Saya terus menantikan kelanjutannya, Gurunda. Saya pikir masih ada lagi. Masya Allah, asik sekali, ya, menyimak bagaimana ini kisahnya Nabi Musa dengan kandungan-kandungan pesan berharganya di balik setiap langkahnya Nabi Musa, baik itu saat berinteraksi dengan Yusa maupun saat berinteraksi dengan Khidir dan saat berinteraksi dengan alam, ya. Bagaimana Nabi Musa bisa peka sekali saat dikatakan bahwa ada kejadian ajaib, ya. Kemudian langsung Nabi Musa, disitulah tempatnya orang yang kita cari, ya, seperti itu. Kemudian tadi sudah menyampaikan bahwa ada dua orang yang tidak pernah kenyang, ya. Yang pertama adalah pencari ilmu, dan yang kedua adalah pencari harta. Di manakah kita? Masya Allah, ya. Jadi pertanyaan ini untuk introspeksi. Selanjutnya tadi Gurunda juga menyampaikan tentang bahwa Nabi Musa begitu peka kepada sahabatnya, ya, Yusa, saat menanyakan bekalnya, beliau begitu halus komunikasinya. Jadi ini komunikasi seorang pemimpin dengan yang dipimpin. Ini ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi
Musa mengatakan bahwa ikan bekal yang dibawa itu adalah bekalnya kita berdua, Masya Allah. Kemudian ada juga di sini proses dalam mempelajari ilmu. Yang pertama yaitu belajar melalui guru dengan memaksimalkan akal pikiran karunia Allah. Dan yang kedua belajar langsung pada Allah seperti para nabi yang mendapatkan wahyu dan juga para wali yang mendapatkan ilmu laduni. Dan untuk mendapatkan ilmu laduni tentunya harus menjernihkan hati, melembutkan hati, dan memutihkan hati. Masya Allah. Kemudian satu hal lagi yang tadi Gurunda sampaikan bahwa sebelum belajar Nabi Musa meminta izin terlebih dahulu kepada Nabi Khidir. Dan Nabi Khidir memberikan syarat apabila ingin belajar kepada Nabi Khidir atau yang nama aslinya adalah Baliyah bin Balkan ya. Syaratnya harus sabar dan tidak banyak bertanya. Ini pelajaran berharga untuk kita yang akan belajar tasawuf mungkin ya Gurunda, karena kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir ini kental sekali dengan ilmu tasawuf. Ya. Baik, insya Allah kita nantikan kembali, masih ada sisa-sisa ayat yang bercerita tentang bagaimana Nabi Musa dan Nabi Khidir ini. Insya Allah besok kita sambung lagi. Boleh ada pertanyaan, Gurunda, sebelum doa? Suaranya tidak terdengar, ter-unmute mic-nya. Oh ya, bisa dengan terkait dengan bacaan Al-Quran. Bisa. Oh ya, baik. Baik sahabat Sila, terkait dengan bacaan-bacaan Al-Quran, boleh jadi ada yang masih ingin didiskusikan berdasarkan pengalaman yang Bunda-bunda rasakan selama membaca Al-Quran di bulan Ramadan Ini saya mau bertanya banyak. terkait dengan bacaan imam beberapa malam yang lalu di masjid di depan rumah itu pada saat sholat subuh. Ini beliau membaca surah Al-A'la. Kemudian imamnya itu dia berhenti di ayat 18. Inna hadza lafi suhufil ula. Terus dia ruku. Allahu Akbar. Nah, jamaah itu sempat menyambung suhufi Ibrahim, tapi dia tidak peduli, tetap lanjut. Kemudian ketika di rakaat kedua, dia ulang kembali di Fazakir, kalau saya tidak salah. Di ayat 9, dia ulang. Fazakir inna fa'ati zikra. Baru nanti di rakaat kedua itu baru dihabiskan sampai ke akhir surah. Suhufi Ibrahim wa Musa. Bagaimana itu Pak Kia? Apakah memang ada? Jadi sampai ada yang bilang, kenapa di sisa itu satu ayat? Nah ribut. Saya juga enggak ngomong-ngomong waktu itu. Saya bilang jangan sampai memang ada alasannya sampai di sisa satu ayat itu. Nanti di rakaat kedua baru kembali mengambil ayat 9. Baru dihabiskan. Mohon ini pencerahannya Pak Kia. Apakah memang ada, mungkin ada yang ingin disampaikan di situ atau bagaimana? Atau memang lupa kemudian diulang? Ya. Yang pertama biasanya faktor tidak sengajaan mungkin ya. Nah, namanya ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, karena Al-Quran itu adalah mukjizat. Ya, mukjizat itu yang mengalahkan. Termasuk kita yang menghafal itu memang tidak bisa mulus sama sekali. Ya, tidak bisa. Karena Al-Quran sendiri adalah mukjizat. Yang kedua, memang baik seorang imam maupun seorang makmum ya memang perlu mengetahui hal-hal yang terkait dengan rukun dan syarat-syarat salat ya, mana yang perlu, mana yang wajib, mana yang tidak. Ini yang perlu
pahami dulu, karena bacaan-bacaan setelah surah Al-Fatihah itu termasuk bukan bacaan yang wajib, ya. Jadi kalau orang baca 2 ayat, 3 ayat dari Sabbihisma ya sudah cukup, ya, tidak mempengaruhi dari kesempurnaan, apalagi keabsahan, ya, keabsahan salat. Ya, cuma karena makmum ini terbiasa dengan menyelesaikan satu surah sehingga kaget, apalagi sisa 1 ayat yang sangat pendek. Ya, jadi, ya sebenarnya kalau makmum yang juga betul-betul paham tidak perlu mengingatkan, apalagi imam sudah pada posisi ruku, ya tidak perlu lagi karena itu bukan satu kesalahan yang mengharuskan imam untuk membacanya atau yang menjadi penyebab untuk bisa sujud sahwi, sujud karena lupa. Jadi yang harus dipahami oleh imam dan makmum adalah mana yang bacaan-bacaan, gerakan-gerakan yang wajib dulu, yang terkait dengan, karena salat itu af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim, ya. Jadi salat itu adalah beberapa pekerjaan dan beberapa perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Di dalamnya ada bacaan yang wajib seperti Al-Fatihah, seperti takbiratul ihram, tahiyat akhir, salawat kepada Nabi, ya semua itu adalah rukun-rukun qauliyah di dalam salat. Dan juga ada rukun yang lain yang jumlahnya semuanya ada yang mengatakan 13, ada yang sampai 17 ya, rukun. Ya. Sehingga kalau ada kejadian-kejadian ini tidak perlu ya, mengikuti saja kepada imam. Sama ya, suatu kisah di Arab itu pernah terjadi subuh Jumat oleh ulama besar mampir di suatu tempat dan menjadi makmum di situ. Ya, kemudian yang imam ini kebetulan bukan imamnya yang menjadi imam, itu membaca bacaan yang selain bacaan ya sajadah, ya, sehingga imam ini tidak sujud tilawah. Tapi karena kebiasaan makmum itu sujud tilawah, mereka semua sujud tilawah. Padahal bukan ayat sajadah. Ya, padahal bukan ayat sajadah. Setelah sholat diprotes, kenapa kamu tidak sajadah? Kemudian dibalas bahwa kamu ini orang Arab atau bukan? Kenapa tidak tahu bacaan-bacaan surah yang dibaca? Ya, kenapa kamu sujud? Padahal yang saya baca itu adalah bukan surah sajadah. Nah, itu karena kebiasaan. Ya, ini kebiasaan kita juga mungkin karena menyelesaikan satu surah, ya, dan seterusnya. Jadi memang perlu bacaan ini tidak termasuk dari rukun. Ya, bahkan sebenarnya kan kalau Al-Fatihah saja itu cukup. Al-Fatihah saja cukup, walaupun tanpa surah. Cuma karena membaca surah adalah disunnahkan, faqra'u ma tayassara min, ya, sehingga ini menjadi kadang bisa terkesan wajib. Ya. Sehingga kalau ada imam yang bacanya itu saja, ya bisa diprotes oleh makmum. Ya. Jadi itu. Jadi yang kedua diulangi. Saya kira ini sudah bagus, ya. Mungkin imamnya sudah paham bahwa tadi memang dia tidak menyelesaikan surahnya. Jadi dia ulangi dari, kira tidak apa-apa, dari tengah juga bisa. Terima kasih banyak Pak Kiai. Ya, Saya juga Ustaz. silakan Bunda Amira.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebenarnya pertanyaan saya ini sudah beberapa hari yang lalu saya ingin tanyakan, tetapi tidak ada kesempatan dan ada sesuatu hal yang begini Pak Kiai. Di dalam mazhab Al-Quran itu kan sudah ada terkumpul misalnya juz, ada dalam mazhab Al-Quran itu ada 30 juz, kemudian ayatnya ada 6.236, ada juga yang mengatakan 6.666. Kemudian kata ada 77.439, sekitar segitu. Seperti apa yang dikatakan juga oleh Pak Kiai bahwa huruf ma itu ada kurang lebih 1.500 huruf di dalam Al-Quran. Nah, yang saya ingin tanyakan, sudah beberapa buku-buku tajwid yang saya buka-buka, itu kenapa tidak ada hukum-hukumnya? Maksudnya kumpulan-kumpulan hukumnya, misalnya surah Al-Baqarah sekian huruf ishar, sekian huruf idgham, begitu dan lain-lain. Mungkin bisa dipahami. Terima kasih. Ini Al-Quran adalah kitab Tidak jelas. Ya, halo, jelas. Suaranya Pak Kiai. Ya, jelas kalau di kami. Jadi Al-Quran adalah kalamullah, ya, kalamullah al-munazzal yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbadu bi tilawatih, yang dihukumi ibadah dalam membacanya. Dan Al-Quran merupakan satu-satunya kitab suci samawi yang bisa dihafal. Banyak lagi keistimewaan Al-Quran. Setiap hurufnya ini mempunyai makna yang pernah saya sampaikan lebih berat ya dari gunung Qaf, ya, berada di Lauh Mahfuz. Itu satu huruf lebih besar dari gunung Qaf, sehingga tidak satupun dari ayat-ayat Al-Quran, dari hurufnya, dari kalimatnya yang luput dari makna. Ya, coba kita lihat dari para sarjana-sarjana, itu ada saja ya. Kadang yang dibahas satu huruf dari Al-Quran, ya, yang sudah S3 ya. Kadang dari ayat ini tidak habis Al-Quran untuk digali dan digali. Ya, jadi terkait dengan pertanyaan Bu Amira, saya kira sama, bisa saja nanti ada orang yang mengumpulkan ya, yang kreatif mengumpulkan jumlah izhar, jumlah membuat tabel-tabel, sebenarnya banyak ya. Mungkin banyak terkait dengan qiraat, tinggal kita mencari ya, karena khususnya di daerah Timur Tengah, di Mesir itu orang-orang, para ulama ahli ilmu itu sangat aktif untuk menyusun satu buku. Bahkan kadang satu judul buku itu disyarahi oleh beberapa orang. Ya, saya juga bisa saja ada orang yang mengumpulkan ya terkait dengan apa yang ditanyakan tadi oleh Ibu Amira. Iya, Pasti pernah juga saya coba dari itu bersama dengan Pemkot, dibawa oleh pemerintah kota untuk yang guru-guru mengaji bersama dan berkunjung ke beberapa masjid. Itu
Tidak ada juga yang tahu itu. Saya tanyakan sama panitianya, Pak guru-gurunya Pak di sana, tidak ada yang tahu. Kemudian pulang dari sana saya coba-coba mengumpulkan baru beberapa lembar, waduh, tercoret-coret itu saya punya Al-Quran jadi sampai sekarang tidak lanjut lagi. Iya, jadi yang ada itu kalau masih berkisar kalimat-kalimat yang gharib atau pengecualian-pengecualian, ya. Ya, kalau yang kita maksud non ketemu ini memang banyak sekali kalau mau dikumpul. Banyak. Sehingga membacanya saja lebih bagus langsung membaca Al-Quran daripada contoh-contoh yang dikumpulkan karena jumlahnya yang banyak, bisa mungkin 1 juz atau 2 juz kalau dikumpulkan. Nah, jadi yang ada umpamanya pengecualian atau contoh-contoh yang memang tidak banyak dalam Al-Quran. Umpamanya ada ta ketemu dal, ya, ada dal ketemu ta yang dibaca dengan idgham. Itu bisa dikumpulkan karena memang jumlahnya bisa dihitung jari. Seperti non ketemu ya dalam satu kata itu tidak banyak dan bisa dihafal. Tapi kalau yang umum izhar itu saya kira banyak sekali. Apalagi ketemu kata, ya. Hampir setiap surah, mungkin setiap halaman ada. Jadi kalau setiap halaman ada, dikali saja kalau 30 juznya 600 halaman, ya pasti 600, ya. Itu baru satu, kita bisa satu contoh, ya. Jadi memang Al-Quran ini luar biasa sebagai kalamullah, ya, bukan bacaan biasa. Jadi Al-Quran ini diakhiri dengan alif dan nun, Al-Quran, ya. Jadi itu berarti bacaan sungguhan, benar-benar bacaan kalau dalam bahasa Arab, ya. Ibu Laila, ya, Al-Quran ada di juz 21 Al-Hayawan. Hayawan itu bukan di situ bukan berarti binatang, bukan, tapi kehidupan yang sebenarnya, karena diakhiri dengan alif dan nun. Hayawan, hayatun, hayawan. Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Ya, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali la'ib, permainan, senda gurau. Wa inna ad-daral akhirah, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu lahiyal hayawan. Lahiyal hayawan. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Itu jadi diakhiri dengan alif dan nun. Kehidupan yang sebenarnya. Al-Quran, bacaan yang sebenarnya. Makanya Al-Quran itu adalah kitab yang paling tinggi ratingnya, ya. Kitab yang paling banyak dibaca di dunia ini. Masya Allah. Inilah ternyata sekarang menemukan Ibu Amirah yang sebenarnya sesuai dengan tadi uraiannya Gurunda. Seseorang yang tidak pernah kenyang, ya. Beliau itu tidak kenyang untuk mencari ilmu. Wah. Jadi Ibu Amirah ini kalau sekolah, ya, di perguruan tinggi, beliau tuh bisa menjadi doktor, ya. Doktor nanti disertasinya tentang kumpulan jumlah hukum tajwid di dalam Al-Quran. Wow. Masya Allah. Mudah-mudahan. Masya Allah. Barakallah fi Ukhti Amirah. Ya, makasih. Baik, Gurunda, ya. Ada satu pertanyaan juga dari saya, Gurunda. Kemarin mengajarkan materi, salah satunya di metode tasbih, yaitu tentang nun kecil di bawah alif. Itulah. Jadi di situ kan dikumpulkan beberapa bacaan yang kalau di wasol ada tambahan nun kecil di bawah alif. Pas kemarin saya memberikan contohnya di Quran surah Al-Kahfi. Nah, di Quran surah Al-Kahfi kan ada beberapa penulisan, jadi terkait dob mungkin, ya, Gurunda, ya. Di ayat ke-77, kemudian ayat 88 dan ayat 100. Nah, itu semuanya ada yang nun kecil di bawah alif, dan saya perlihatkan juga mushaf standar Arabnya. Nah, karena di metode tasbih ini kita diperkenalkan penulisan
di mushaf standar Arab dan perbedaannya dengan penulisan di mushaf standar Indonesia. Nah, yang pertanyaan dari sahabat kami saat belajar adalah ayat ke-77 Burunda. Ya, di sini kan yang di mushaf standar Arab qaryatin ya. Di ujungnya jadi tanda baca huruf ta marbutohnya itu adalah kasrotain. Kemudian kan di depannya ada kata istato'ama. Nah, di standar Arab kan tidak ada nun kecil di bawah alif. Nah, ini yang harus kita waspada kan. Kalau kita tidak tahu ilmu ini, berarti kita bacanya koryatis gitu kan, Burunda? Koryatis tato'ama. Kalau saat kita membaca mushaf standar Arab dan kita tidak tahu kaidah ini. Nah, kemudian yang sahabat saya bertanya, di sini dobnya itu yang mushaf standar Indonesia berubah, bukan lagi kasrotain, tapi dia jadi kasroh. Sementara yang di ayat ke-88, yang ini, nah ini kan jazaanil husna, dia kan harokatnya tetap fathatain, tidak jadi fathah. Nah itu sih Burunda pertanyaannya saya tidak bisa jawab ya. Jadi dalam penulisan ya, ini dari penulisan apa namanya nun kecil itu karena adanya iltiqa'us sakinain ya. Iltiqa'us sakinain itu ketemunya dua sukun, sehingga tidak bisa dibaca kalau tidak dibantu dengan nun kecil. Ya, kalau di Arab juga sama sebenarnya, nun kecil juga, cuma dia tidak tulis di situ dari segi bacanya. Jadi qaryatin itu itu ibarat nun ya, di akhirnya itu nun mati. Qaryatin. Jadi qaryatin seperti nun sukun yang di akhirnya. Kalau tanwin itu sama dengan nun mati di akhir. Sehingga ketemu dengan hamzah wasal, ya hamzah itu kan tidak terbaca. Ya. Pokoknya kalau kita mau berhenti di situ, hatta idza ataya ahla qaryah. Kemudian kita mau lanjut, ya di situ kita berikan harokat. Nah, dilihat huruf ketiganya, ya. Dilihat huruf ketiganya. Kalau huruf ketiganya fathah atau kasrah, maka diberilah harokat kasrah. Jadi ista. Taknya fathah, berarti dikasih i, ya. Istata'ama. Nah, kalau kita mau baca dari situ. Tadi terkait dengan penulisan ya mungkin ada, saya sendiri melihat memang dalam kasusnya bisa juga dikatakan sama, bisa juga tidak, karena ini untuk menandakan bahwa di situ adalah huruf hamzah, ya, huruf hamzah. Jadi memang huruf hamzah di dalam penulisannya itu memang agak beda dengan huruf yang lain, ya, huruf yang lain. Ya. Jadi hamzah, kalau huruf yang lain itu diberikan alif, ya, diberikan alif setelah hamzah. Umpamanya aliman, hakima, man, ada hamzahnya. Bukan hamzah, ada alifnya, ya. Aliman, hakima. Tapi kalau hamzah itu tidak ada. Ya. Ma'an, ma'a, tidak ada lagi hamzah, tidak ada lagi alif setelah hamzah, walaupun barisnya dua. Jadi ada penulisan khusus, ya. Ada pengecualian untuk hamzah. Ya, untuk hamzah dia sama dengan rahmah. Kalau rahmah kan memang ketika waqaf
dibaca mati, rahmah. Tapi kalau hamzah tetap panjang. Namun dalam penulisannya tidak pakai alif. Ya, karena dalam kaidahnya itu tidak hamzah tidak boleh diapit oleh dua alif, ya, karena sudah ada alif sebelumnya. Ma'an, ma'a. Jadi pada ayat jaza'anil husna, ya, ditulis ditulis ini karena dia ya ditulis tanwinnya karena itu tadi, karena tidak pakai alif, ya, tidak pakai alif, ya. Dia juga dalam posisi fathatain. Jadi kita bisa nanti melihat, membandingkan dengan ayat-ayat sebelumnya. Coba husna, nukra, ada semua alifnya kan? Tapi jazaan tidak ada alif. Tidak ada lagi alif setelah jazaan. Kalau Jelaskan awal ayat pakai seperti nilazi. Ya, kalau itu jadi cara baca. Kalau ada di awal ayat tidak terbaca. Ya, Alladzi saja. Ya, jadi nanti diberi nun kalau iltiqa'us sakinain, ketemu dua sukun. Di surah Al-Humazah, ya. Wailul likulli humazatin lumazah. Wailul likulli humazatin lumazatin alladzi. Tapi kalau mau diulang, alladzi jama'a malan. Tidak boleh lagi nilladzi, ya, salah karena kita tambahkan lagi huruf padahal sudah tidak boleh. Di surah Al-Ikhlas bisa juga. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kalau disambung dikasih nun. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ahadunillahus samad. Nanti dipraktekkan, disambung-sambung saja supaya ilmunya tetap tidak lupa, ya. Dipraktekkan. Kalau ada bacaan, kalau kita sambung, kadang kita tidak mau menyambung karena takut salah, ya. Qul huwallahu ahad. Mari sama-sama. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Qul huwallahu ahad. Ahadunillahus samad. Ya, jadi kita baca. Ya, nanti kalau kita salat sunnah baca aja itu disambung. Nanti salah sambung. Ahadunillahus samad. Ahadunillahus samad. Jadi bukan, jadi itu bacaan biasa, bukan bacaan kerasabah, ya, biasa saja itu. Jadi sama dengan di surah Al-Humazah, ya. Ada juga di juz 2 khairanil wasiyah juga ada, ya. Berarti lafzul jalalahnya dibaca tipis. Iya. Ya, karena kasrah sebelumnya. Iya. Qul huwallahu ahadunillah. Iya. Karena asra sebelumnya. Bukan nillah. Nanti Bu Andi dengar imam lagi salah misalnya imam. Allahu ahadunillah. Saya memang kemarin tidak mengomentari ketika ada yang mengatakan, kenapa nak lupa itu satu anu? Siapa tahu nak sengajai, kan tidak apa-apa gitu. Kalau bilang saja Yasin, Allahu Akbar, ya bisa gitu karena sudah satu ayat. Saya tidak mau mengomentari, siapa tahu memang ada alasannya sampai dia sisa itu satu. Nah makanya saya pakai siapa tahu memang ada dalam.
Ya, bagus juga Menyambung langsung tadi konfirmasi Umi, Pak Imam. menyambung tadi dengan Hamzah berbaris fathatain, berarti sama Pak Kiai ya, ketika dibaca tadi itu kan sama itu ya Pak. Wadkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'a. Iya, dua harokat. Ya. Karena Dua tidak ada harokat. alifnya. Ini memang saya cari, aduh di mana lagi itu yang Ada di sebelahnya juga. Di sebelahnya juga ada itu, di sebelahnya. Laisu sawa sawa. Pokoknya an semuanya dibacakan panjang kalau kita ya, wakaf. meskipun tidak ada huruf alif di situ Pak Kiai ya. Mohon Iya, maaf. Memang kaidahnya seperti itu. Kalau dibaca hamzah setelahnya tidak apa. Jadi a Ya. ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya, jadi sebelumnya alif, sesudahnya tidak boleh lagi ada alif kalau hamzah ya. ya. Tapi kalau yang sebelumnya bukan alif, umpamanya ya, itu pakai hamzah. Umpamanya di surah An-Nisa ya. Fakuluhu hani'am mari'a. Ada alifnya. Hamzah tapi pakai alif. Ya, karena sebelum hamzahnya bukan huruf bukan alif. Huruf ya. Kalau sebelumnya huruf alif, pasti tidak ada lagi alif sesudahnya. Iya, iya. tetap dua harokat itu pakai. Iya. Ya makanya dibaca panjang. Kalau berhenti. Kalau berhenti, kalau kita wakaf dibaca panjang. Wakaf huruf hamzah baca panjang. Kalau sebelumnya ada huruf alif ya. Baik, Karena alhamdulillah. Kaidah penulisannya mungkin Ya, maksudnya. dobet. Kaidah penulisan. Jadi banyak hal-hal baru lagi. Insya Allah jadi tambahan. Jadi terkait dobet, memang ada perbedaan penulisan dobet di negara Arab dengan di Indonesia. Ini sebenarnya dalam rangka memudahkan ya konsumen untuk orang-orang ajam di luar Arab ya, lebih memudahkan di dalam membaca Al-Quran. Kalau kita lihat modelnya tadi seperti contoh yang disampaikan Bu Maria, kalau di mushaf Arab itu sudah qariyatin, tanwin saja dua ya, tidak pakai kecil. Jadi memang sedikit lebih di atas pemahaman mereka, dan beberapa huruf itu kadang sudah tidak diberi lagi tanda baca. Itu yang menandakan bahwa memang huruf itu dia diidghamkan atau ya pokoknya man yaqulu atau apa yang lain. Itu kadang huruf-huruf sebelumnya tidak diberi lagi tanda sukun ya, dan seterusnya. Memang beda penulisan tobatnya ini dalam rangka memudahkan para pembaca di Indonesia membaca Al-Quran. Hanya kita diberikan baris ya, sudah diberi baris memang pada hamzah wasal ya, sudah ada barisnya. Ihdina ada barisnya. Coba bayangkan kalau tidak ada barisnya, nanti orang banyak bertanya ini dibaca bagaimana kalau dibaca ihdina. Ihdina tidak ada barisnya. Kalau kita ada semua, diberi baris ya, dalam rangka memudahkan. Yang masalahnya kalau sudah ada barisnya disambung dari sebelumnya dan dibaca juga hamzahnya, ini menjadi masalah. Karena nasta'inu ihdina jangan sampai seperti itu. Karena sudah ada barisnya, diberikan kemudahan saja ketika kita memulai. Perbedaan mushaf penulisan Indonesia di Arab dan di Indonesia. Terima kasih Gurunda, dan tentunya
nanti di lapangan ada saja yang kita temukan yang kita masih awam sebagai pengetahuan tambahan ya, nanti tentunya kita akan konsultasi lebih jauh dengan Gurunda. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya Gurunda, dan seperti biasa di penghujung acara kita akan berdoa, terkhusus kita kirimkan doanya untuk suami tercinta dari Bunda Amira, namanya Bapak Andi, siapa Bu Amira? Disebutkan namanya. Andi Salim Petagiling. Terima kasih sebelumnya. Pak Kiai, mohon doanya. Saat ini? Ya, agak tak masih mencret tadi 2 kali. Oh, baik, kita akan sertakan Bapak Andi di dalam munajat doa kita bersama kepada Gurunda. Dengan hormat disilahkan. Kita baca dulu surah Al-Fatihah untuk kesembuhan Bapak suami dari Ibu Amira. Ala hadhihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil Karim. Wahdina bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Amin 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 ya Allah. Amin ya mujibas sa'in. Terima kasih banyak Gurunda, syukran wa jazakallah ahsanal jazak atas curahan ilmunya untuk kita semuanya, dan juga terima kasih sahabat fillah rahimakumullah yang telah bersama-sama di dalam halaqah yang insya Allah penuh manfaat dan penuh berkah ini. Apalagi kita selenggarakannya di bulan suci Ramadan. Semoga Allah SWT melimpahkan ridho dan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya. Amin. Mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.